Meu padre é o Belig. Eu tô rasgando a camisa, porque você vê não é pelo certo, não. Hai semuanya, terima kasih udah memilih video ini. Balik lagi bersama aku Putri Nabila. Kali ini aku mau ngebahas kisah yang lagi viral di sosial media nih weh. Di TikTok, di Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Jadi ceritanya kayak viral of the week gitu ya weh. Walaupun adalah udah kurang lebih 2 mingguan viralnya video ini ya weh. Jadi nih weh, sebenarnya aku agak-agak ngeri-ngeri sedap ya bahas ini. Yang pertama nggak tega, terus kayak mana ya, tapi seru juga gitu buat dibahas. Jadi yang lagi viral ini adalah adanya 3 wanita yang berasal dari Brazil yang dimutilasi hidup-hidup. Hah, bayangin coba weh, kita kena pisau dikit aja sakit kali kan rasanya. Konon dimutilasi coba, dimutilasi dalam keadaan sadar nih weh. Wih aku entah gak bisa aku bayanginnya gimana. Beredarnya video ini di sosmed membuat orang-orang bertanya sebenarnya apa sih yang terjadi sama ketiga wanita ini. Mereka tuh sebenarnya siapa? Terus masalahnya apa? Kenapa mereka sampai bisa dimutilasi hidup-hidup gitu? Kasusnya apa sih? Banyak yang sulit menemukan jawaban karena video dan artikel yang beredar ini menggunakan bahasa Brazil nih weh. Bahkan belum ada satu artikel pun yang menggunakan bahasa Inggris untuk mengangkat kasus ini. So, di sini aku mencoba merangkum ceritanya, aku cari-cari tuh. Biasalah pakai bantuan Google Translate weh. Jadi nih weh, sebenarnya kejadian itu udah terjadi 2 tahun yang lalu weh, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2018. Tapi ya biasalah, baru ter-up ke media belakangan ini. Nah, dari video yang beredar, akhirnya muncul banyak reaksi sedih, gak tega, dan banyak pula yang salah tafsir tentang jenis kelamin dan umur dari orang yang jadi korban dalam video yang viral tersebut. Di video tersebut ada 3 orang yang menjadi korban mutilasi hidup-hidup. Yang pertama ada Darciele Anselmo de Alencar. Maaf kalau aku salah nyebutinnya ya weh, soalnya ini namanya Brazil kali gitu ya, kebelet-belet di dawa ngucapinnya. Nah itu tadi si Darciele itu berusia 31 tahun ya weh. Terus yang kedua ada Ingrid Teixeira Ferreira, usianya 22 tahun. Dan yang terakhir Nara Alin Mota Delima yang berusia 23 tahun. Jadi weh, ceritanya ini adalah persaingan jual beli narkoba yang terjadi pada salah satu daerah di Brazil, tepatnya di Barra do Ceará, antara faksi GDE dengan faksinya si Nara Alin Mota Delima yang menjadi salah satu korban di video itu weh. Nah, faksi-faksi ini katanya udah punya daerah kekuasaan masing-masing nih weh, dan tidak boleh ada faksi lain yang sembarangan menjual atau bertransaksi di area kekuasaan faksi lain nih weh. Jika ketahuan urusannya ya bisa kayak di video itu tadi tuh mutilasi hidup-hidup. Nah, si Nara Alin tadi katanya dulunya tinggal dan jadi anggota dari faksi lain nih weh, dan kemudian pindah tempat tinggal dan kemudian melakukan transaksi di wilayah kekuasaan faksi lain yang disebut si GDE tadi nih weh. Nah, apa yang telah dilakukan si Nara Aline tadi kemudian diketahui oleh faksi GDE alias tegopla lah gitu ya kan weh. Dan salah satu personil GDE tadi memberitahu kepada ketua gengnya ini weh, yang mana ketua gengnya ini bernama Mitol. Nah si Mitol ini tadi weh kebetulan lagi di penjara karena kasus narkoba. Namun karena geng ini masih aktif dan eksis, maka ia dapat mengontrol gengnya dari balik penjara nih weh. Namanya anak buahnya banyak lah gitu ya kan weh. Nah, perintah untuk menculik dan membunuh si Nara Aline pun segera dilaksanakan anak buahnya pada malam hari nih weh, dengan menggunakan sebuah mobil. Kemudian kelompok ini langsung menyambangi tempat tinggal si Nara Aline tadi nih weh. Dan ternyata si Nara ini tadi nggak sendiri weh, melainkan dia bersama dengan kedua orang temannya, si Darciele tadi dengan si Ingrid. Nama depannya jelek kan weh aku pakai, pening kali nyebutin nama semuanya. Niatnya mereka ini hanya menangkap si Nara aja nih weh. Tapi karena ada 2 kawannya tadi, terpaksalah 3-tiganya diangkat sama personil GDE ini tadi kan. Karena kan takut tuh kalau misalnya si Nara aja yang ditangkap orang itu, pasti kan 2 kawannya itu kan otomatis ngelapor ke polisi kan. Jadi terakhir personil GDE ini mengangkut ketiga wanita tersebut nih weh. Akhirnya weh, mereka bertiga dibawa sekaligus ke sebuah hutan bakau Sungai Ceará. Nah, di hutan bakau itulah ketiga perempuan ini dihabisi nih weh. Mereka meminta belas kasih. Akhirnya salah satu dari ketiga wanita tersebut yang bernama Darciele ditembak di kepalanya dan meninggal seketika. Ya agak mending nih weh si Darciele ini tadi. Ya at least dia gak dimutilasi hidup-hidup nih kan weh. Cuman ditembak dep mati gitu kan. Nah tapi kedua wanita lainnya bernasib yang sangat menyedihkannya, itu mereka dimutilasi hidup-hidup nih weh. Seperti yang video yang beredar itu lah weh.
Mereka nggak langsung dibunuh nih weh, namun dipotong-potong tuh bagian tubuhnya, diputusi jari-jarinya dengan menggunakan sebilah parang yang kelihatan kayak tumpul gitu weh. Nah, setelah dipotong-potong lengan kanannya hingga putus, lanjut lagi memotong lengan kiri sampai putus weh. Kaki kanan dan kaki kiri pun juga dipotong hingga putus dalam keadaan hidup dan sadar weh. Aduh weh, nggak kebayang aku lah itu sakitnya semana. Kenapa sih nggak langsung disuntik mati atau ditembak atau diapain kayak gitu biar langsung mati gitu kan, kalau memang niat membuat orang tuh mati. Ya udah, kan masih ada cara lain gitu ya kan. Dan terakhir leher mereka dipenggal dan masih bergerak-gerak gitu dan meronta karena ditebas berulang kali secara sadis dan mengerikan. Oh my god, weh. Sedang kalian lembu dikorbankan pas Idul Adha aja wah gak tega ya kan. Apalagi ini manusia loh weh. Kemana lah peri kemanusiaan orang yang ngebunuh ini ya weh. Apa gak punya hati orang itu weh. Kemudian bagian-bagian tubuh dari ketiga korban ini dibuang secara terpisah nih weh, sehingga kepolisian kesulitan dan membutuhkan waktu seminggu untuk mengumpulkan semua bagian tubuh dari ketiga wanita ini. Dan untuk menyatukan bagian tubuh ketiga wanita ini harus melakukan tes DNA dulu nih weh, karena bagian masing-masing tuh gak dapat dikenali lagi nih weh. Lalu terbongkarnya kasus kejahatan ini berawal dari video yang disebarkan melalui media sosial secara berantai hingga ke tangan pihak keluarga ketiga korban. Nggak kebayang lah kue jadi keluarga korban tuh gimana coba. Yang kemudian melaporkan kejadian ini ke kepolisian setempat dan kemudian dilakukan investigasi langsung nih weh. Hasil investigasi tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan tertangkapnya 4 yang menjadi tersangka dalam pembunuhan tersebut nih weh. Nah, para tersangka adalah seorang anak berusia 17 tahun. Bayangkan weh, masih 17 tahun weh yang menjadi tersangka itu. Nah, yang 17 tahun ini nggak disebutkan weh namanya. Sedangkan tersangka lain yang berusia di atas 18 tahun diidentifikasi sebagai Antonio Honorato dos Santos, Diego Alves dos Santos, dan Luis Alexandre Alves da Silva. Kemudian kasus ini terus dikembangkan oleh kepolisian setempat dan akhirnya semua pelaku yang berjumlah 6 orang ditangkap dan diadili dengan masa hukuman penjara rata-rata di atas 70 tahun penjara nih weh. Wow, sama dengan seumur hidup ya weh. Inilah ya kan yang agak palain sikit kita. Kenapa yang kayak gitu gak langsung dihukum mati aja gitu ya kan? Atau dibuat setengah mati gitu kan ya, biar mereka sama-sama merasakan sakitnya sama yang ketiga korban ini tadi ya kan. Ini cuma di penjara seumur hidup coba. Ya udah tinggal enak aja orang itu di penjara ya kan. Dikasih makan, dikasih jumpa keluarga, ya sama aja kayak gitu. Cuman yang membedakannya mereka dihukum penjara seumur hidup. So guys, itu tadi sedikit pencerahan buat video yang simpang siur ya weh. Mudah-mudahan membantu kalian menemukan jawaban apa sih sebenarnya yang terjadi dalam video yang viral dalam beberapa pekan ini. Ya intinya ya sih weh, alah udahlah ngapain lah bikin geng-geng kayak gitu, gak ada faedahnya itu. Yang ada begeng-geng gitu berlomba-lomba nyari musuh. Nanti geng A lihat geng B iri, terus berantem gak jelas. Ya ngapain lah ya kan kayak gitu. Sama satu lagi sih weh, janganlah sampai kalian mendekati itu yang namanya narkoba. Kena aja kalian sekali, langsung ketagihan kalian. Dan kita bisa lihat orang yang mengkonsumsi narkoba banyak yang gak ada akhlaknya nih weh. Ujung-ujungnya apa? Kejahatan, kriminal, merampok, begal, bawaannya emosi gak jelas gitu lah weh. Ya sampai kayak gitulah, ngebunuh orang pun mau. Makanya udahlah, gak usah didekati lah barang haram itu. Mending lah banyak-banyak aja beli makanan-makanan yang enak gitu weh. Kita makan coklat kalian, makan bakso kalian, atau saving uang buat hal-hal yang lebih berguna lainnya ya kan. So guys, thank you udah nonton video ini. Maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh kalian tekan tombol like-nya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya referensi aku mau buat video apa, boleh kalian komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaru. And unless aku mohon bantu support channel ini dengan cara gampang aja, tekan tombol subscribe-nya. Oke, thank you. Bye!